Di era globalisasi saat ini, krisis identitas budaya kerap melanda generasi muda, termasuk para pelajar di Indonesia. Terpapar budaya asing yang masif lewat media dan teknologi, banyak yang merasa terasing dari akar budayanya sendiri. Pemandangan siswa yang kurang menghayati nilai-nilai budaya lokalnya sering kita jumpai. Coba kita amati di sekolah-sekolah bahkan di daerah sekitar kita. Masih ada para siswa yang tampak canggung saat diajak untuk menarikan tarian tradisional atau mengenakan pakaian adat. Mereka terlihat lebih akrab dengan budaya populer masa seperti musik, film, dan gaya hidup ala barat dibandingkan dengan budaya lokalnya sendiri. Krisis identitas budaya banyak terjadi di kalangan pelajar perkotaan. Bagaimana tidak, mereka sehari-hari terpapar begitu kuatnya pengaruh budaya asing lewat televisi, media sosial, internet, dan sebagainya. Sementara pendidikan dan penghayatan nilai-nilai budaya lokal semakin berkurang tiap harinya. Akibatnya, tidaklah mengherankan bila ada siswa yang merasa lebih akrab dengan bahasa Inggris dibanding dengan bahasa daerahnya sendiri. Mereka mungkin lebih dulu mengenal makanan cepat saji daripada makanan tradisional sukunya, atau lebih antusias dengan seni budaya populer ketimbang mengenal seni tradisional leluhurnya. Lebih lanjut, krisis identitas ini sangat berbahaya karena bisa membuat generasi muda kehilangan akar budayanya sendiri, merasa malu, rendah diri, bahkan sampai meremehkan kebudayaan leluhurnya yang adiluhung. Padahal identitas budaya amat penting bagi pembentukan karakter dan jati diri bangsa agar tetap kokoh menghadapi gempuran globalisasi. Mengutip pendapat para ahli, identitas dan kebanggaan akan budaya lokal merupakan benteng untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa di tengah derasnya arus budaya global. Generasi yang memiliki kepribadian dan karakter yang kukuh berkat pendidikan berbasis budaya yang kuat akan mampu bersaing di pentas global tanpa terkikis jati dirinya. Lalu, bagaimana mengatasi krisis identitas ini? Salah satu kunci utamanya tentu melalui penguatan peran dan kurikulum pendidikan berbasis budaya di sekolah sejak dini. Misalnya dengan memasukkan porsi pelajaran muatan lokal berupa bahasa daerah, seni budaya, tradisional, sejarah, dan kearifan lokal yang relevan ke dalam kurikulum wajib. Tak hanya sekedar diajarkan, tetapi diapresiasi dan dihayati secara mendalam sehingga tertanam kecintaan akan budaya sendiri. Selain itu bisa dilakukan dengan banyak aktivitas penghayatan budaya lewat kegiatan ekstrakurikuler seperti kelas menari, menyanyi, bermain musik tradisional, kelas masak makanan khas daerah, studi wisata ke situs budaya dan museum, serta mengundang narasumber budayawan yang inspiratif. Yang tak kalah pentingnya adalah mengajak keterlibatan aktif orang tua dan komunitas masyarakat setempat. Keluarga sebagai lingkungan terdekat harus konsisten menanamkan nilai-nilai budaya sedini mungkin. Sementara komunitas bisa membantu sekolah dalam berbagai program edukasi budaya. Dengan memperkuat identitas budaya lewat jalur pendidikan yang tepat sejak usia dini, diharapkan krisis identitas akan bisa diatasi dengan baik. Para generasi pelajar akan tumbuh bangga sebagai penerus kekayaan warisan budaya leluhur yang masih relevan dihayati, sekaligus memiliki semangat kosmopolitan sehingga siap menghadapi tantangan global dengan kepribadian dan karakter yang tangguh. Pada akhirnya, identitas budayalah yang akan menjadi pondasi dan kekuatan sejati sebuah bangsa di tengah hantaman globalisasi. Lewat penghayatan dan pendidikan berbasis budaya yang kuat sejak dini, generasi muda tidak akan kehilangan akar dan jati dirinya. Mereka akan mampu berdiri tegak menatap masa depan seraya bersandar pada kekayaan khasanah budaya lokal yang adiluhung sebagai bekal untuk meraih kemajuan.